Untuk itu yang kami hormati Bapak Bukasan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya tadi iringannya kayak yopak-yopak itu loh. Hamdan wa syukran alaika ya Allah, salatan wa salamun alaika ya Rasulullah wa ala alaika wa sahabika alladhina humuliyara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ini NU ini. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam. Yang saya hormati Pak Bupati Lumajang, Bapak Haji Thoriqul Haq. Saya ini bingung ikuti pakaiannya ini. Kemarin saya tidak pakaian hijau, ini bukan NU. Sekarang saya pakaian hijau, NU, beliau malah merah. Yang saya hormati Pak Ketua, mohon izin saya menyampaikan mewakili Pak Ketua, Bapak Haji Anang Ahmad Saifuddin, Ketua DPRD, Bapak Ahmad, Ketua 3 ya, ada Ketua 1, Ketua 2, Bapak Ahmad Ketua, Wakil Ketua DPRD, kemudian Mas Eko, tadi saya lihat Mas Eko Adis, ini Ketua Komisi B, ada Pak Pratman tadi Ketua Komisi D, kawan-kawan Ketua Komisi yang lainnya masih musrembang di tempat yang lain. Yang saya hormati Forkopimda, jajaran Forkopimda, Pak Kapolres tadi sudah menyampaikan sambutannya, Pak Kajari, Pak Danyon ini yang diwakili, Pak Dandim diwakili, ada dari Kepala BNN gitu ya, tadi saya sempat lihat, kemudian kepala apa ketua? Kepala ya. Kemudian dari BPN, kemudian Pak Korwil, ini yang sudah menyampaikan paparannya tadi, luar biasa, termasuk potensinya, harapannya juga untuk Kabupaten Lumajang. Yang saya hormati perwakilan dari Bapeda Kabupaten Jember, Malang, dan Probolinggo, kawan-kawan hadirin organisasi kemasyarakatan yang sudah menyertai kita di acara musrembang ini yang saya banggakan. Hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh ya, Pak Sekda, mohon maaf. Pak Sekda dan seluruh kepala OPD yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati. Puji syukur kehadirat ilahi limpahan taufik rahmat hidayahnya pada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2022 dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita berpikir, berapresiasi, berkreasi yang inovatif untuk membangun Kabupaten Lumajang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Lumajang. Kami sepakat tadi acaranya musrembang itu tidak harus di gedung. Kalau tadi Bu Kepala Bapeda menyampaikan ini adalah potensi untuk sekaligus dipakai tempat acara dan sebagai promosi bahwa ini adalah kita punya bumi perkemahan yang di situ sebagai bagian dari wisata. Tapi kami juga berpikir bahwa
jangan di tempat wisata saja, sekali-sekali ditaruh di tempat kecamatan yang di situ konteks misalkan mungkin dari sisi ketertinggalan kebutuhan putaran ekonominya dan pembangunan misalnya itu masih jauh atau mungkin tertinggal di kecamatan-kecamatan yang lain misalnya. Sehingga paling tidak kami tadi berbisik dengan Pak Sekda apa mungkin ketika dari proses musrembang ini ketika dilaksanakan kemudian ada perwakilan yang dari Bapeda Jawa Timur misalnya datang kemudian melihat kondisi tempat musrembangnya misalkan di situ ternyata adalah permasalahan yang luar biasa yang harus segera diselesaikan misalnya, maka akan ada perubahan dan akan ada tambahan anggaran yang dikucurkan untuk Kabupaten Lumajang. Ternyata bisa, begitu ya Pak Sek? Jadi kalau misalkan kondisinya seperti itu sesekali di daerah utara, ya Pak Kapolres ya, yang di sana juga rawan, juga di sana kekurangan air, kemudian kalau tadi pagi ini sudah luar biasa macetnya di Pasar Gunung Tengu, sehingga sudah dicari jalan alternatif ternyata juga baru dibruk oleh masyarakat sehingga macet juga. Nah ini mungkin menjadi permasalahan-permasalahan kita yang sering kita jumpai, tapi ini juga tidak ada salahnya kalau itu di-create misalnya dirancangkan katakanlah misalkan kegiatan-kegiatan musrembang pada kondisi wilayah yang di situ. Kayak pelantikannya dulu Pak Bupati naruh pelantikan di SD Klanding ya. Itu dengan harapan bahwa karena SD Klanding itu sudah tidak kepakai daripada rubuh, misalnya gitu dipakai kayak gitu. Nggak apa-apa, sekali-sekali kami berpikir bahwa musrembang itu tidak harus di tempat-tempat kantor, mungkin juga di tempat-tempat yang kira-kira rakyat itu ingin tahu dan butuh misalkan wakil-wakilnya atau pemerintah daerahnya hadir di situ. Sebelum beberapa pokok pikiran yang mungkin nanti kami sampaikan, izinkan saya atas nama pimpinan DPRD mengucapkan, ini karena sudah mendekati puasa, marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Semoga di bulan Ramadan nanti kita senantiasa diberi kekuatan, ketabahan, dan kesabaran hingga selalu menjadi muslim yang baik. Dan berusaha untuk terus menjadi baik. Dan semoga kita selalu menjadi insan-insan istiqomah yang kembali fitrah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Bupati dan hadirin yang kami hormati, kegiatan musrembang ini kami pikir ini punya peran dan poin yang penting buat kita semuanya. Karena akan mengkolaborasikan apa yang menjadi kajian oleh para OBD dengan kita-kita yang berada di level mewakili rakyat. Karena kita juga juga bergerak, juga bertemu dan berbincang, kemudian disambati juga tidak hanya kepada pemerintah daerah, juga kepada DPRD, terutama kawan-kawan yang pada daerah yang di situ notabene-nya adalah masih kurang tersentuh. Jumlah yakni 50 orang itu tidak secara merata, tersentral pada semua dapil itu, sehingga potensi akan adanya satu daerah yang di situ mungkin kekurangan pembangunan akan terjadi. Atau juga daerah-daerah situ memang tidak ada suaranya kawan-kawan yang ada di anggota DPRD. Akhirnya gitu. Bisa jadi ini tidak dibangunkan atau menunggu nanti ada suaranya ada di situ. Nah ini yang tak pikir bahwa kami juga mewakili konstituen yang ada di situ mesti akan membuat rencana, program dan kegiatan. Namun demikian apa yang kami lakukan akan ada yang namanya keterbatasan anggaran. Walaupun di Permendagri Permendagri 86 ya. 86 2017. Bener tak? Kok salah kok dilokno Pak Sekda saya. Iya, Permendagri 86 2017. Itu memang ada ruang dan ada penyebutan bahwa kita punya kewenangan untuk bisa menyampaikan bahwa pokok pikiran DPRD ini harus menjadi bagian dari konsep penyusunan RKPD. Kenapa? Agar tidak ada
tumpang tindih antara program yang di situ sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah dengan kawan-kawan yang anggota DPR yang punya program kegiatan di situ. Ada wadahnya secara regulasi di situ. Sehingga artinya bahwa ya pemerintah daerah termasuk Pak Bupati ini bukan kita meminta untuk dikasih pokir, bukan. Karena memang ada kewajiban bahwa di undang-undang itu disebutkan memang harus ada pokir gitu dari DPRD, harus ada pokir. Kenapa? Ya karena memang kita bagian dari perwakilan rakyat yang ada di situ. Tak pikir juga selalu bersentuhan dengan masyarakat dan juga berjuang, berusaha agar apa yang menjadi keinginan masyarakat yang ada di situ itu terpenuhi oleh kita, gitu. Oleh kawan-kawan anggota DPR. Maka wadah itu ini yang perlu kami sampaikan untuk penekanan kepada kita semuanya bahwa pada Undang-Undang 23 2014 bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Pak Bupati, pemerintah daerah penyelenggara. Di Undang-Undang pemerintahan daerah secara eksplisit ditegaskan bahwa unsur penyelenggara pemerintah daerah itu meliputi pemerintah daerah itu sendiri dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dulu ketika sebelum ada Permendagri 86 ini, ya kita memang ya dengan berbaik-baik dengan Pak Bupati gitu, berbaik-baik dengan Pak Bupati agar kawan-kawan anggota DPRD itu dikasih pokir. Kalau mungkin lebih kerennya bahasanya mungkin namanya jasmas begitu. Tapi dengan adanya peraturan Permendagri ini, bagaimana pokok pikiran DPRD ini di pasal 153 disebutkan bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana kerja pembangunan daerah huruf K dicantumkan dengan kalimat penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD pada pasal 178 ayat 1, 2, 3, dan 4, maka disebutkan di ayat 1, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 huruf K, merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah, rapat, dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Kemudian ayat 2, pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas real anggaran. Ini mungkin yang perlu diskusi. Kemudian yang ketiga ayat 3, risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Dan ayat 4, hasil telaah pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan. Nah ini mungkin yang beberapa tahun kemarin yang kawan-kawan mungkin berpikir bahwa jasmas atau pokir itu adalah bagi bagian dari kemitraan kita dengan pemerintah daerah hari ini bahwa ini memang kewajiban oleh pemerintah daerah bahwa DPRD harus punya pokir dan pokir harus disediakan anggaran. Ketersediaan anggaran ini yang dimaksud ini yang mungkin perlu berdiskusi lebih jauh dengan pemerintah daerah. Jadi tidak bisa memaksakan katakanlah setiap anggota dewan harus sekian. Walaupun ini ada regulasi yang mengikat misalnya, tapi kemampuan dan berkebutuhan anggaran tadi itu, tapi ini juga kita harus memaklumi. Jadi walaupun kita sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah, tidak tertutup kemungkinan bahwa kemitraan dibangun itu ya untuk saling misalkan agar fungsi pembangunan tidak saling terhambat karena mungkin DPRD tidak mau atau pemerintah tidak setuju misalnya. Sehingga harus ada sinergi di situ yang akhirnya nanti pokok-pokok pikiran itu terakomodir, kemudian anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah juga dicukupi. Karena bagian dari pokok pikiran itu nanti akan kita susun, kita sampaikan mungkin di program di Bapeda tadi itu ada SIPD, mungkin akan masuk di situ yang nanti akan menjadi bagian dari program OPD begitu. Sehingga tidak mengeklaim satu persatu bahwa ini adalah pokir yang nanti tidak masuk di OPD tapi bisa dilaksanakan oleh anggota dewan sendiri, tapi bahwa pokir itu adalah bagian dari program kegiatan yang masuk di OPD. Begitu ya Bu Bapeda ya Pak Sek ya? Ya, biar tidak salah ya.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga masih berpikir bahwa Kabupaten Lumajang masih punya PR besar, gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana mencoba mendongkrak IPM kita itu yang masih pada tataran 3 terbawah di Jawa Timur ini. Juga kami yang saya sudah level 3, Pak Ahmad sudah level 3, di DPRD ada Pak Pratman level 4, Mas Eko kelas 4, Pak Anang masih kelas 1, kemudian Mak Eko Adis kelas 3. Ini bahwa mulai awal dari di anggota DPRD dulu itu memang bahwa yang namanya IPM itu tidak pernah ada loncatan yang signifikan yang akhirnya menjadi naik misalnya satu level di atasnya, tidak pada urutan ketiga di bawah itu. Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama sebetulnya. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi masih tidak beranjak. Kalau toh ada kenaikan itu, tapi masih tidak bisa menggeser urutan itu di ranking itu. Nah, apakah ini misalkan tadi gayung bersambut yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, apakah misalnya dari sisi orang yang ada di Kabupaten Lumajang itu sehingga dulu diklaim menjadi pernah dikatakan Lumajang kota begal itu misalkan pernah diteliti ini karena apa misalnya? Atau mungkin karena SDM-nya, atau karena mungkin orang banyak yang tidak kerja misalkan sehingga mengambil jalan pintas begal misalnya. Ini kan juga menjadi telah-telah kita. Kemarin ada program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tapi masih belum bisa mendongkrak. Tadi kami sepakat dengan yang disampaikan Pak Bapeda ya. Mungkin harus ada pendidikan vokasi ya. Ini sepakat yang kayak gitu. Artinya mungkin Poltek atau mungkin AKLN itu ini harus ada kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lainnya untuk membuat program studi yang di situ sangat sekolahnya gampang misalnya, sekolahnya gampang, kemudian dan sekolah itu gampang dibutuhno misalkan kayak di pertukangan dan lain sebagainya gitu loh, mungkin kayak gitu sehingga orang akan banyak bekerja walaupun keterampilannya tidak terlalu maksimal. Atau mungkin juga pada daerah-daerah kecamatan tertentu kayak Gucialit Padang itu kan belum ada SMK misalnya. Dibuatlah SMK yang ada di situ yang paling tidak bisa menghambat mereka itu tidak kerja di usia yang masih belum waktunya, tapi mereka bersekolah. Nah karena apa? Saya dari awal ada di Kecamatan Padang pun masih saat ini bahwa Kecamatan Padang itu masih menjadi kecamatan ranking 1 untuk perkawinan dini. Tinggi gitu ya. Artinya yang kawin dini itu belum usianya itu tinggi. Termasuk saya mungkin ya. Saudara saya maksudnya, saudara saya. Kawinnya dini. Jadi belum waktunya kawin sudah dikawinkan gitu. Nah, ini sudah dilakukan upaya tapi masih belum beranjak. Kemarin saya lihat di berita bahwa Lumajang runner up untuk tingkat perkawinan dini. Nah, apakah ini juga menjadi bagian dari katakanlah misalkan IPM kita tidak naik misalnya, atau mungkin kecenderungan orang misalkan mengambil jalan pintas, bekerja yang gampang aja, jalan malam-malam bawa sapi misalkan kayak gitu karena sekolah susah misalkan. Ini kan harus ada terobosan. Ini yang menjadi PR kita bersama. Ya kita tidak menyalahkan pemerintah daerah karena kita tahu juga sudah mulai berupaya seperti itu. Tapi dampak dari kegiatan-kegiatan ini yang tak pikir mungkin perlu secara maksimal dilakukan. Sehingga kami yang ada di lembaga DPRD ini akan mensupport itu. Karena apa? Ya kita juga malulah ketika kumpul-kumpul sama kawan-kawan yang ada di daerah atau di kabupaten yang lain itu ketika disebut bahwa IPM-mu piro ya, misalnya kayak gitu tuh, kayak kemarin saya Rakorda itu di Surabaya ketemu sama mana itu Malang ya, sama apalagi kalau Kediri sudah luar biasa, sama Situbondo. Nah, padahal ya hampir sama lah kondisi kultural budaya sosialnya juga Lumajang, tapi kenapa mereka itu? Dulu pernah berbincang dengan Pak Sekda bahwa orang itu masih enggan untuk secara jujur menuliskan bahwa di sensus itu kalau misalkan anaknya sudah kuliah menuliskan
untuk sarjana itu aja misalnya sudah susah, padahal itu mungkin bagian dari penilaian juga ya, kriteria. Atau orang mau jujur ketika ditanyai bahwa apa yang dimakan sehari-harinya itu biasanya makannya hanya tahu tempe, padahal Pak Bupati itu pernah cerita sering oleh undangan itu malah makannya sapi terus gitu, kemudian rawon gitu lah, apalagi ya kecuali kayak kemarin-kemarin itu kita disaji jangan kelor sama Pak Bupati itu waktu COVID itu ya bisa rendah juga ini akhirnya karena jangan kelor. Tapi rakyat kita itu tidak pernah jujur ketika ditanya itu makan daging enggak gitu. Enggak gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu bantuan kita semuanya. Saya sepakat Pak Kapolres turun ke masing-masing kecamatan, mungkin juga bisa dibantu dengan OPD yang lain barangkali Pak Sek, untuk bisa menyampaikan untuk urusan-urusan di luar urusan ketentraman masyarakat, sehingga ada kolaborasi datang di situ, tidak hanya urusan vaksin, ketentraman, tapi juga sosialisasi untuk urusan-urusan ini, bagaimana caranya IPM-nya bisa naik. Bapak Ibu yang saya hormati, pokok pikiran DPRD itu 1000-an lebih lah, 1000-an lebih yang kawan-kawan tulis, kawan-kawan programkan. Nah, ini kalau misalkan ada sinergi yang baik, misalnya di masing-masing OPD, maka yang namanya program pokok pikiran kita yang ada di lembaga DPRD yang sudah 1000-an lebih usulan program kawan-kawan itu, ini akan menjadi OPD itu katakanlah bisa secara maksimal nggarapnya. Artinya tidak tumpang tindih gitu ya. Katakanlah misalnya kita pada konsep pemberdayaan di Dinas Tenaga Kerja. Di situ tenaga kerja katakanlah menganggarkan kegiatan batik misalnya. Kita bisa melihat membuat kegiatan yang lain. Sehingga pada satu kegiatan, pada satu OPD tadi akan muncul beberapa kegiatan yang di situ sasarannya berbeda. Contoh lagi misalnya, kita kan lagi getol untuk urusan UMKM, penguatan modal. Nah, tak pikir ini Dinas Koperasi dan UMKM ini bisa berkolaborasi dengan kita, bahwa sasaran kita fikkan dulu, kemudian tanpa menunggu misalkan perubahan PAK, tapi sebelum perubahan PAK itu difikkan. Sehingga yang namanya program kegiatan itu bahwa di kecamatan ini sudah sekian. Di kecamatan ini sudah sekian, maka program yang punyanya UMKM koperasi bisa diarahkan di kecamatan yang lain. Nah, tak pikir dengan seperti ini ada kerjasama, maka konsep pemberdayaan, penguatan modal untuk UMKM tadi ini bisa secara maksimal kita garap. Nah, ini yang kira-kira yang memang kita butuhkan untuk kerjasama. Gitu ya, kalau dulu rapat kerja dengan DPRD, OPD itu masih menutup-nutupi, program apa itu nutup-nutupi. Nah, sekarang saya pikir tidak boleh seperti itu, terbuka. Karena kawan-kawan juga akan mengasih program, sasaran programnya juga secara terbuka. Artinya apa? Ben kolaborasi gitu loh, ben kolaborasi. Nggak nggarapnya numpuk pada satu kecamatan, Kunir misalnya, panggilnya Pak Bupati misalnya, numpuk di situ. Atau Sentul, Senduro panggilnya Pak Ketua DPRD. Nggak numpuk di situ. Ya sekali Gucialit, sekali Gucialit ditumpukkan di situ. Ini yang kita maksudkan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Itu kayaknya yang bisa saya sampaikan. Maka kami menyarankan pentingnya koordinasi, kemudian adanya integrasi dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan kita semua ini, maksudnya itu baik pemerintah, swasta, stakeholder maupun masyarakat di daerah ini bisa terwujud, sehingga pembangunan berkelanjutan, terpadu, terarah, dan dalam jangka yang panjang ini sebagaimana yang kita harapkan bersama bisa terrealisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.